Kalau kalian pengen gaji besar, tahan dulu. Semua orang pengen gaji besar di kantor, padahal gaji besar di kantoran itu mitos. Kalau ada 2 orang, gajinya yang orang pertama itu 10 juta, dan gaji orang yang kedua itu adalah 7 juta rupiah, lebih kaya mana? Coba tulis di komen sebelum lanjutin video ini. Nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Di sini hanya adalah analisa lo aja. Seberapa dalam dan seberapa kritis lo mikirnya. Kalau kalian menjawab yang 10 juta itu lebih kaya, wajar. Karena di Konoha, kita itu gajinya dihitung per bulan. Tapi kenyataannya, apakah yang gajinya 10 juta itu lebih kaya daripada yang 7 juta? Jawabannya tidak. Gue akan buktikan kepada kalian. Kalian itu kalau dikasih sebuah informasi, jangan langsung cuman nerima dari face value-nya doang. Atau ditelan secara mentah-mentahnya di lapisan kulit terluarnya aja. Tapi kalian juga harus kritisi. Sini gue buka pikiran kalian. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa kita digajinya per bulan? Kenapa nggak per hari? Kenapa nggak per 3 hari? Kenapa nggak per minggu? Kenapa nggak per jam? Kenapa tidak per menit? Padahal kalau kita pergi ke urut atau pijet yang bener ya, itu hitungannya per 30 menit atau per 1 jam atau per menit. Menurut kalian kenapa? Perbedaan cara pandang kita terhadap waktu kerja kita digantinya dengan uang itu berapa, itu sangat berpengaruh dan membuka pikiran kita. Dengan mikir tersebut, lu jadi tahu seberapa sedikit sekali transaksi antara kita dengan orang yang memberikan pekerjaan kepada kita, yang dimana menukarkan waktu dengan uang, yang dimana waktu itu adalah resource yang paling berharga di dunia ini. Pernah kepikiran kayak gini nggak? Siapa yang lebih kaya antara Anto dan Budi? Anto adalah seorang pekerja kantoran dengan gaji 10 juta rupiah. Sementara Budi adalah seorang freelancer dengan gaji 1 bulan 7 juta rupiah. Siapa lebih kaya? Anto atau Budi? Kalau kalian jawabnya adalah Anto, wajar. Tapi coba gue tambahin informasi lebih lanjut. Anto itu kerjanya 8 jam per hari. Sementara Budi, dia kerjanya tuh nggak diatur berapa jamnya. Tapi at least sesuai dengan kliennya yang dimiliki itu berapa. Untuk dapetin 7 juta ini, Budi rata-rata itu butuh 5 klien. Dan setiap kliennya itu membutuhkan 20 jam untuk pengerjaannya sampai selesai. Sekarang kita balik lagi ke Anto. Anto kerja 8 jam selama sehari, berarti 40 jam selama seminggu, dan 160 jam selama 1 bulan. Nah, pertanyaan gue, lebih kaya mana Anto versus Budi? Untuk kita bisa tahu siapa yang lebih kaya, itu nggak bisa cuma ngelihat dari gaji bulanannya doang. Tapi kita juga perlu menghitung berapa gaji per jamnya. Tadi kita udah dapat kan, Anto dapetin 10 juta sebulan, kerja 160 jam per bulan. Artinya, kalau kita mau tahu berapa harga jamnya Anto, berarti 10 juta dibagi 160 jam. Ini dibagi nih. Artinya, Anto itu harga per jamnya 62.500. Sementara kita masuk ke Budi. Budi dapetin 7 juta per bulan. Untuk dapetin 7 juta, dia butuh 5 klien. Satu klien, dia butuh 20 jam untuk nyelesain. Artinya, selama 1 bulan, Budi itu kerja 100 jam. Berapa harga per jamnya Budi? Ya, tinggal dibagi. 7 juta dibagi 100 jam. Akhirnya, 70K per jam atau 70.000 per jam. Nah, sekarang kita lihat Anto harga per jamnya itu 62.500, sementara Budi itu 70.000 rupiah per jamnya. Sekarang lebih kaya mana? Misalnya kalian bilang, "Bang, nggak fair bang, karena Budi kan freelancer, bisa aja dapat klien, bisa aja nggak dapat klien." Berarti gue juga bisa bilang dong ke kalian, bisa aja klien Budi lebih banyak daripada 5 klien, dan bisa aja klien Budi itu dikerjakan nggak nyampe 20 jam per kliennya. Contoh ini gue pakai untuk ngebuka pikiran kalian buat para orang-orang di Konoha ini biar bisa tahu dan bisa ngitung sendiri. Setelah lihat kasus Budi sama Anto ini, artinya gaji per bulan itu tidak menunjukkan seberapa kayanya dia. Karyawan di Konoha itu kenapa ya mau digaji per bulan? Padahal berdasarkan Our World in Data, rata-rata statistik-statistik itu ngitungnya per jam, harga per jamnya dari upah buruh. Kok masih mau ya? Terus emang lu nggak hitung tuh, lu commute berapa lama, naik KRL, naik bis, ongkosnya berapa lama, dan lain-lainnya. Itu kan makan waktu juga, berangkat ke kantor sampai pulang ke kantornya. Setelah tadi gua bilang ada waktu commute-nya, sekarang kita coba balik lagi ke kasus Anto sama Budi. Misal, si Anto ini ternyata butuh tambahan 1 jam ke kantor, pergi ke kantor 1 jam, dan pulang lagi ke rumahnya itu 1 jam. Artinya, commute-nya si Anto itu 2 jam. Nah, artinya, yang didapatkan oleh Anto
Itu lebih sedikit lagi dibandingin 62.500 compare to Budi. Coba kita hitung. Tadinya kan Anto kerjanya 8 jam. Akhirnya dia naik jadi 10 jam. Berarti kalau misalnya naik ke 10 jam, seminggu dia kerja 50 jam. Nih gue coret 50. Berarti 1 bulan dia kerja 200 jam. Karena kan ada 4 minggu hitungannya. Artinya, Anto sekarang kerja 200 jam dengan upahnya adalah 10 juta. Nah, pertanyaan gua, sekarang mana lebih kaya? Si Anto ini 1 jamnya harganya 50.000 per jam, sementara si Budi itu 70.000. Budi kasusnya karena dia freelancer, dia itu kerjainnya di rumah. Anggap aja dia punya asam lambung gitu, jadi nggak suka ke kafe, nggak suka minum kopi gitu. Akhirnya kerjanya di rumah aja, jadi banyak yang bisa dia hemat. Nggak perlu commute ke sana kemari untuk bekerja. Gimana sampai sini? Kebuka nggak pikiran kalian? Belum selesai nih, masih ada tambahan lagi. Kita baru ngomongin tentang jam kerja sama commute. Sekarang kita tambahin tempat tinggalnya. Anto itu kerja di ibu kota. 1 kali makan itu 35.000 rupiah. Transport sekali jalan itu butuh 15.000 pulang pergi dari kantor ke rumah ke kantor. Ditambah lagi, Anto perlu ngekos bayar 3 juta per bulan. Sementara Budi, dia tinggal di daerah. Makan sekali itu cuman 10.000 sampai 15.000 tergantung menu, itu udah kenyang sampai mau muntah. Ditambah lagi Budi karena di daerah dia ngekos cuman 1,5 juta per bulan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa lebih kaya? Kebuka lagi nggak pikiran lo? Lo tau nggak berapa harga per jamnya orang-orang di Indonesia itu dibayar? Berdasarkan laporan dari Our World in Data, orang Indonesia kerja per tahunnya rata-rata sekitar 2020 jam, itu data tahun 2017. Penghasilan per kapitanya di harga 11.595 USD per tahun. Kalau dirupiahin dengan kurs tahun 2017 itu, harga dolarnya 13.500. Artinya, mayoritas orang Indonesia itu ngasilin setahun sekitar 156.500.000. Nah, sekarang kalian tinggal hitung pendapatan kalian di atas angka tersebut apa enggak per jamnya. Ada kasus menarik dari temen gue sendiri, dia seorang musisi jazz. Dia itu kerja di kapal pesiar, dan setiap harinya dia harus ngambil session mainin jazz kayak gitu, dan setiap minggunya dia harus main sebanyak 6 sesi. Artinya dalam 1 minggu dia harus kerja sebanyak 15 jam. Dan dalam sebulan dia perlu kerja sebanyak 60 jam. Ini gue tambahin ya, berarti si musisi ini, ya ini musisi, bukan musibah ya, kerjanya 60 jam per bulan. Nah, dan dia dibayar 1 bulannya, kalau dikonversi ke Indonesian rupiah dari Australian dollar, itu sekitar 35 juta. Berarti dia dapat sebulan 35 juta. Sekarang kita hitung harga per jamnya. Berarti 35 juta dibagi 60 jam. Sama dengan sejamnya temen gue dapetin 583.000 per jam. Sementara rata-rata orang Indonesia itu dibayarnya 77 ribuan per jam. Tuh, hitung aja berapa kali lipat. Ditambah lagi, si musisi ini makan ditanggung. Terus abis itu tempat tinggal ditanggung. Terus abis itu dia suka dapetin bonus tambahan lagi. Dan dia sering pergi-pergi ke tempat-tempat eksotik seperti Fiji, New Zealand, Australia, dan lain-lainnya. Nah sekarang pertanyaannya, enak mana sama kalian? Dari ilustrasi yang gue peragain di papan kapur ini, harusnya kalian tuh bener-bener kebuka pikirannya dan mikir. Saat kalian mendapatkan uang, saat kalian mendapatkan gaji, apapun itu, kalian harus selalu sandingkan dengan sumber daya yang paling mahal dan paling berharga di dunia ini, yaitu adalah waktu atau time. Karena sebanyak apapun uang yang kalian dapatkan, tapi kalau ini faktor pembaginya, waktu yang kalian gunakan itu banyak juga, nggak bakal kaya-kaya. Kalau bisa malah, kalian menggunakan waktu sesedikit-sedikitnya, kalau bisa malah nggak menggunakan waktu kalian, tapi dapat uangnya banyak. Ya semua orang juga mau. Caranya gimana? Caranya salah satunya adalah jadi konten kreator ini. Gue bikin konten 30 menit, plus minus sama salah-salahnya, sama cut-cutnya. Ngedit mungkin 1 jam sampai 2 jam. Itu juga bisa didelegasiin. Tapi AdSense-nya terus-terusan dapetnya. Video ini ngajarin ke kalian bahwa untuk punya uang banyak dan hidup sejahtera itu nggak cuma kerja keras aja guys.
Kerja keras itu wajib, kerja keras itu bare minimum orang. Tapi ada yang harus kalian pikirin juga. Kerjanya di industri apa, lagi growing atau tidak? Di industri tersebut lu ngerjain apa? Yang ngasih kerja siapa? Lu kerjainnya pakai metode apa? Dan lu menggunakan alat bantu apa?